Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 636 sampai bab 640. Bab 636 Transformasi sejati dari tubuh suci abadi. Sudah ada banyak orang di luar. Gelombang kekuatan besar terjadi bersamaan. Ada yang datang berkelompok dan ada pula yang bertindak sendiri. Selain itu, 3 perguruan tinggi besar juga telah merilis lokasi di mana Wu Yun menolak penangkapan dan membunuh seseorang sebelumnya. Semua orang bergegas menuju pegunungan ini. Meskipun Wu Yun, di bawah kepemimpinan Badak Bercula I, sudah lama berada jauh dari tempat ini. Tapi semua orang pasti akan berpencar di sekitar tempat itu. Siang dan malam, menggali dan mencari, Wu Yun akan ditemukan suatu hari nanti. Di kejauhan, di pegunungan tak dikenal. Wu Yun terbaring di tanah, bernapas lemah. Bisa dibilang jantungnya tidak berhenti berdetak, itu saja. Saudara Yun, cepat bangun. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi dalam kabut, Wu Yun samar-samar mendengar suara yang dikenalnya. Suara dari saudara Yun ini membuat jantungnya yang hampir berhenti berdetak tiba-tiba mulai berdetak kencang. Luo Yao, apakah itu kamu? Wu Yun ingin membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa sangat berat dan dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dia ingin menggerakkan tubuhnya dan berdiri, tapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Saudara Yun, bangun. Berdiri, kamu tidak boleh menyerah. Tiba-tiba, suara wanita yang indah dan mengharukan terdengar lagi di lautan kesadaran Wu Yun. Kali ini, Wu Yun yakin ini adalah Luo Yao. Karena di dunia ini, satu-satunya yang memanggilnya kakak Yun adalah Luo Yao. Ia mulai meronta. Namun saat ia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan tubuhnya, ia hanya merasakan sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Tubuhku sepertinya hancur. Saudara Yun, Saudara Yun. Perlahan-lahan, suara Luo Yao menjadi semakin jauh dan menjadi semakin lemah. Wu Yun menjadi semakin cemas. Luo Yao, jangan pergi. Tahukah kamu bahwa aku sangat merindukanmu? Aku merindukanmu sepanjang waktu, siang dan malam. Saat ini, aku tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Wu Yun tiba-tiba membuka matanya, mengertakkan gigi dan berdiri terlepas dari rasa sakit yang parah di tubuhnya. Lihatlah sekeliling. Di depanku, ada kabut tak berujung. Tidak ada apapun di sekitar, hanya ketiadaan yang tak ada habisnya. Di depannya, tidak ada gambar seperti yang dia bayangkan. Luo Yao tidak muncul. Setelah beberapa saat, jejak depresi perlahan muncul di mata Wu Yun. Luo Yao, kamu di mana? Mata Wu Yun berangsur-angsur menjadi lembab, dan dia mulai sadar. Mungkin, ini hanya mimpi. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba sadar kembali. Dia melihat ke bawah ke tubuhnya dan melihat bahwa dia benar-benar tidak terluka. Semua rasa sakitnya hilang. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak, bagaimana saya bisa berdiri? Saya jelas terluka 2 kali oleh Feng Yuanhuo, dan kemudian saya terluka parah oleh serangan Lei Lei Jue. Saya tidak dapat pulih begitu cepat. Apa yang terjadi? Wu Yun sangat khawatir. Dia bingung, dan tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, Luo Yao. Apakah itu Paman Chen? Mungkinkah Paman Chen menyelamatkanku? Tiba-tiba, Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kekosongan di atas kepalanya. Dia berkata dengan keras, Paman Chen, Luo Yao, apakah kamu di sini? Apakah kamu menyelamatkanku? Paman Chen, jika kamu masih di sini, tolong biarkan Luo Yao keluar menemuiku, oke? Aku sangat merindukannya. Wu Yun terus mengatakannya. Keadaan kegembiraan ini berlangsung sangat lama sekali. Tapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Apakah mereka sudah pergi? Wu Yun menundukkan kepalanya lagi dan mengulurkan tangan untuk menyeka sudut matanya yang sedikit lembab.
Tapi begitu dia mengulurkan tangannya, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Tangannya justru langsung menembus tubuhnya. Saat ini, dia berada dalam kondisi kehampaan. Aku mati, aku mati. Wu Yun menatap tubuhnya dengan tak percaya. Paman Chen tidak menyelamatkanku. Setelah aku mati, hanya jiwaku yang berada dalam keadaan kehampaan. Apakah aku benar-benar mati? Dia mencoba mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang untuk mengaktifkan energi spiritual. Namun dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengaktifkan teknik Dewa Bela Diri Taisang sama sekali, dan dia tidak dapat mengaktifkan energi spiritual sama sekali. Kemudian, dia ingin menggunakan semangat bela dirinya, tetapi bayangan Dewa Bela Diri dan semangat bela diri naga bumi sepertinya menghilang. Semakin Wu Yun memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi? Apakah aku benar-benar mati? Namun, menurut catatan Taisang Martial God Jue, bukankah selama jiwa itu abadi, Anda masih bisa berlatih? Mungkinkah itu palsu? Di dunia kultivasi yang luas, setelah melampaui alam kesengsaraan, ada banyak sekali kultivator biasa yang gagal mengatasi kesengsaraan. Bukankah mereka semua berusaha melindungi jiwa mereka yang tersisa dan terus berlatih setelah gagal menahan guntur? Kenapa saya tidak punya energi spiritual sama sekali? Mungkinkah kultivasi saya belum mencapai tingkat itu? Tidak, bukan itu masalahnya. Semakin Wu Yun memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Sambil memikirkannya, Wu Yun duduk bersila dan mulai memilah seluk-beluk semua ini. Tiba-tiba, pikiran Wu Yun tanpa sadar mulai bergema dengan kalimat. Ini adalah formula tubuh suci yang abadi. Semua ini terjadi secara alami dan sama sekali tidak berada di bawah kendali Wu Yun. Kalimat terakhir dari alam pertama tubuh suci abadi bergema berulang kali di benaknya. Tubuh dibentuk kembali, dan kematian dilahirkan kembali. Tubuhnya dibentuk kembali, dia mempertaruhkan kematian dan dibangkitkan. Tiba-tiba, Wu Yun membuka matanya dengan ganas. Saya tahu, itu dia. Itu sama sekali bukan Luo Yao, atau Paman Chen. Itu hanya sebuah mimpi. Aku juga belum mati. Saya selalu berpikir bahwa tubuh suci abadi telah memasuki alam kedua di lautan energi spiritual, namun kenyataannya belum. Apa yang saya alami sekarang adalah awal dari transformasi sebenarnya dari tubuh suci abadi. Sebelumnya, saya sangat ingin membiarkan tubuh suci abadi memasuki alam kedua dan mengabaikan hal ini. Menyerah sampai mati. Jika Anda ingin tubuh suci abadi benar-benar menerobos, selain membutuhkan pasokan energi spiritual yang tiada habisnya, juga membutuhkan perombakan fisik. Apa yang disebut perombakan ini bukanlah perombakan yang dangkal, melainkan perombakan dalam arti sebenarnya. Itu berarti memecah tubuh fisik menjadi beberapa bagian dan menyusunnya kembali. Energi aura yang diserap oleh tubuh suci abadi sudah cukup sebelumnya, tetapi tidak pernah menemukan peluang yang diperlukan untuk transformasi. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa rasa sakit yang saya derita selama pertempuran dengan Feng Yuanhuo ternyata merupakan kesempatan bagi tubuh abadi untuk bertransformasi. Tidak heran tubuh suci abadi tiba-tiba menjadi tidak berguna dalam pertempuran itu. Ternyata bukan karena gagal, melainkan sedang mempersiapkan transformasi yang sesungguhnya. Jadi, bukankah Feng Yuanhuo membantuku? Memikirkan hal ini, Wu Yun menjadi sangat bersemangat. Di luar dugaan, liku-liku kehidupan dan kematian ini sebenarnya adalah awal dari transformasi sebenarnya dari tubuh suci abadi. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan sebuah gambar muncul di depan matanya. Kebingungan di depan mataku berangsur-angsur hilang. Wu Yun merasa dia kembali lagi. Di sebelahnya ada badak bercula satu tergeletak di tanah. Di depannya ada hutan lebat. Kali ini, dia membuka matanya. Apakah aku sudah pulih? Wu Yun masih terbaring di tanah, berbisik pada dirinya sendiri. Dia ingin bangun. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba saya merasakan rasa sakit yang menyayat hati di sekujur tubuh saya. Seluruh orang sepertinya terkoyak.
Rasa sakit seperti ini jauh lebih menyakitkan daripada serangan balik yang disebabkan oleh teknik menggambar guntur. Dia merasa setiap inci daging di tubuhnya menghadapi rasa sakit karena terkoyak. Apa yang terjadi? Apakah tubuh suci abadi berubah? Sakit, sakit. Suara Wu Yun mulai bergetar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, rasanya seluruh tubuhnya akan membusuk sepenuhnya. Bab 637 King Kong tidak bisa dihancurkan, krisis semakin dekat. Sangat, sangat menyakitkan. Wu Yun tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini. Itu lebih mengerikan dari rasa sakit apapun yang pernah dia alami sebelumnya. Wu Yun merasa dirinya berada di ambang kehancuran. Tinjunya terkepal dan rahangnya terkatup. Seluruh tubuh gemetar. Wu Yun memiliki perasaan samar bahwa tubuhnya menghilang. Dia ingin melihat ke arah tubuhnya, tetapi ternyata tubuhnya tampak tertahan. Belum lagi mengangkat kepalanya, bahkan sangat sulit untuk bergerak. Wu Yun hanya mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah, dia tidak tahu berapa lama itu berlangsung. Tiba-tiba, Wu Yun merasa rileks. Seolah-olah saya lega, tiba-tiba rasa sakitnya berhenti. Bahkan sepertinya tidak ada perasaan sama sekali. Perasaan hampa itu kembali menghampiriku. Apa yang terjadi? Wu Yun, yang tiba-tiba rileks karena ketegangan yang intens, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengangkat kepalanya dan berdiri dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah drastis. Saat ini, dia masih dalam kondisi jiwa. Tubuh fisiknya telah hilang. Di tanah, hanya ada kerangka tergeletak di sana. Wu Yun yang ketakutan berseru pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini adalah tubuh abadi setelah transformasi. Bertahan sampai mati, apakah saya salah? Bagaimana saya bisa menjadi kerangka? Di mana tubuh saya? Tiba-tiba, berkas cahaya lembut perlahan. Lahan terlepas dari tulangnya. Dan di bawah pancaran cahaya lembut ini, tubuhnya terlahir kembali dengan cepat. Melihat adegan ini, Wu Yun merasa lega. Dia diam-diam berpikir, ya, ini adalah perombakan tubuh yang sebenarnya, mematikan kematian. Setelah sekitar beberapa jam, seluruh tubuh berangsur-angsur terbentuk. Pada awal terbentuknya bisa dikatakan jernih, dengan pancaran sinar cemerlang mengalir di atasnya. Itu sesempurna harta karun. Wu Yun mengendalikan jiwanya dan mendapatkan kembali keselarasan sempurna dengan tubuhnya. Tubuh suci abadi telah benar-benar memasuki alam kedua dan tidak dapat dihancurkan. Dia berdiri dan mencoba menggerakkan tubuhnya. Anda dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara tubuh fisik saat ini dan sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sebelumnya, ketika dia keluar dari lautan energi spiritual, tubuh fisiknya belum sepenuhnya memasuki alam kedua. Wu Yun merasa bahwa tubuhnya layak mendapatkan baju besi pertahanan alami berkualitas menengah. Sekarang, ia harus lebih kuat. Meskipun tidak sebanding dengan senjata ilahi, setidaknya itu layak untuk armor pertahanan alami kelas atas. Meskipun baju besi pertahanan alami kelas atas ini tidak dapat dibandingkan dengan senjata ilahi. Namun dibandingkan dengan armor surgawi kualitas menengah sebelumnya, ini jelas merupakan lompatan kualitatif. Faktanya, Wu Yun belum pernah benar-benar mencoba seberapa tahan lama armor kelas atas itu. Kemudian, dia melihat badak bercula satu di sampingnya. Dia ingin mencoba melihat seberapa tahan alam Vajra yang tidak dapat dihancurkan dari tubuh suci abadi. Namun, apa yang disebut tidak dapat dihancurkan ini tidak berarti bahwa ia tidak akan pernah dirugikan lagi. Hanya saja secara relatif, ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam hal kultivator pada level yang sama. Jika sebelumnya, Wu Yun harus menggunakan energi spiritualnya untuk menahan serangan lawan. Tapi sekarang tubuh suci abadi telah mencapai alam cahaya keemasan yang tidak bisa dihancurkan, Wu Yun dapat menggunakan tubuh fisik murninya untuk menahan pukulan lawan. Ia bahkan dapat menahan kekuatan pukulan dari seseorang dengan budidaya yang lebih kuat. Ini disebut tidak dapat dihancurkan. Namun,
Wu Yun tidak tahu berapa batas ketahanan King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Lagi pula, hal semacam ini hanya bisa diuji dalam pertarungan sebenarnya. Lihatlah badak bercula satu di depan Anda. Orang ini adalah binatang ajaib di alam transformasi ilahi tingkat ke-8, yang berada pada tingkat yang sama dengan tingkat kultivasinya saat ini. Metode serangan yang paling ampuh adalah tanduk di kepala. Satu pukulan pasti jauh lebih mengerikan daripada serangan manusia dengan level yang sama. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak melakukannya, Anda tidak akan mati. Wu Yun siap melakukan kematian seperti itu. Saya melihatnya menggunakan jiwanya untuk mengendalikan badak bercula satu, dan kemudian menghentikan sepenuhnya teknik dewa bela diri tertinggi. Dia akan menggunakan tubuh suci abadi ini, yang sebanding dengan baju besi surgawi kelas atas, untuk menguji apakah tubuh itu dapat menahan serangan penuh dari badak bercula satu. Di bawah kendali roh, badak bercula satu meraung 2 kali dan dengan ganas berlari menuju Wu Yun. Ledakan. Wu Yun langsung dipukul dan mundur selusin langkah. Tapi saat ini, wajah Wu Yun dipenuhi dengan ekstasi. Benar saja, tanpa menggunakan energi spiritual apapun, dia tidak terluka. Sangat mudah untuk menolaknya, bahkan bisa dikatakan tidak ada perasaan sama sekali. Ini jelas masih jauh dari batasnya. Dengan kata lain, kemampuan ketahanan fisik Wu Yun saat ini mungkin jauh melebihi serangan kultivator tingkat 8 di alam transformasi dewa. Faktanya, Wu Yun merasa jika dia menggunakan kekuatan fisiknya saat ini untuk menahan teknik pemicu guntur, itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Sebelumnya, ketika dia dalam kondisi puncak normalnya, dia bisa menahan serangan 5 petir. Dan dengan kekuatan fisik saat ini, ia seharusnya mampu menahan serangan 10 gelombang guntur. Tentu saja hal ini membutuhkan menjaga segala sesuatunya dalam kondisi prima. Jika dia terluka parah oleh Feng Yuanhuo seperti sebelumnya, dia masih tidak tahan terhadap serangan petir. Kemudian, Wu Yun memasukkan badak bercula satu ke dalam peta gunung dan sungai. Dia akan secara langsung menguji batas ketahanan dan mengeluarkan monster alam voli untuk mencobanya. Tapi saat dia hendak mengambil tindakan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Baru saja, dia merasakan suara langkah kaki dan teriakan terdengar jelas dari jarak beberapa ratus meter. Hanya saja suaranya sangat berisik sehingga saya tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan. Namun dilihat dari angkanya, jumlah orangnya pasti tidak sedikit, paling tidak ribuan. Nafasnya mungkin kuat atau lemah. Wu Yun terbang dan mendarat di puncak pohon raksasa. Nyalakan teknik mata tajam dan lihat ke kejauhan. Benar saja, saya melihat sekelompok besar orang bergegas menuju arah ini dengan marah. Apalagi mereka harus mencari dengan cermat di setiap tempat yang mereka lewati. Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul di hutan belantara ini? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian muridnya menyusut dan dia berpikir, mungkinkah seseorang yang dikirim oleh 3 akademi besar? Di bawah teknik mata tajam, Wu Yun memandang orang-orang ini satu persatu. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang dari 3 perguruan tinggi besar, saya merasa lega. Setelah berpikir 2 kali, dia berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah ada harta karun langka di sini? Jelas, Wu Yun tidak menyangka bahwa orang-orang ini disihir oleh 3 perguruan tinggi besar dan datang mencarinya. Meskipun dia mengira 3 perguruan tinggi besar akan mengirim orang untuk mencarinya kemana-mana. Namun mereka tidak pernah menyangka akan mengerahkan orang-orang dari seluruh benua timur untuk mencarinya. Dia bahkan berspekulasi apakah ada harta karun aneh yang bisa ditemukan di sini. Kepada orang-orang yang tidak mengetahui tujuan mereka. Meskipun Wu Yun, yang belum mengetahuinya, tidak ingin berurusan dengan mereka. Namun dia tidak siap untuk menghindarinya dengan sengaja. Dia bahkan ingin berbaur dengan kerumunan dan bertanya apa yang mereka cari di sini. Jika benar dia sedang mencari harta karun langka seperti yang diharapkannya, tidak ada salahnya merebutnya saat waktunya tiba.
Meskipun prioritas utama sekarang adalah masuk Akademi Xingyu dan mengembalikan Qi Xiuyuan ke dirinya sendiri, Du Xingning tetap tidak bersalah. Namun, mengingat situasi saat ini, akan sulit untuk melihat Wu Xitian. Bab 638 Tembus Pandang, terkepung lagi. Sesuai dengan ekspektasinya, saat 3 perguruan tinggi besar mengirim orang untuk mencarinya, mereka juga sangat berhati-hati. Agar tidak bertemu Wu Xitian, dan tidak ada pemikiran yang diperlukan. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, selama dia tidak tertangkap, semuanya relatif stabil. Setidaknya Du Xingning dan Qi Xiuyuan tidak dalam bahaya untuk saat ini. Saya akan menyembunyikan identitas saya nanti. Mari kita menyelinap masuk dan melihat apa yang dicari orang-orang ini di sini. Jika memang ada harta karun langka di sini, maka merupakan pilihan yang baik untuk merebut harta karun langka tersebut untuk meningkatkan kekuatan. Wu Yun bersembunyi di pohon raksasa, diam-diam menunggu kerumunan datang. Setelah melihat jaraknya hampir sama, dia sedikit mengubah penampilannya dan berpura-pura menjadi pria paruh baya. Kelilingi kerumunan dari tempat lain, hindari antrian besar, dan datang ke paling belakang. Di lokasi yang relatif terpencil, saya menemukan 2 pemuda yang tampaknya relatif gila di dekatnya dan pergi ke depan. Dia mengubah suaranya dan bertanya, "Hei, saudaraku, apa yang kita cari di sini? Apakah ada harta karun di sini?" Kedua orang itu jelas tercengang, tetapi melihat bahwa mereka setengah baya, mereka tidak ragu. Salah satu dari mereka berkata, "Harta apa?" "Mencari seseorang." "Mencari seseorang." Wu Yun jelas terkejut ketika dia mendengar kata, "mencari seseorang," dan jantungnya berdetak kencang. Jalan rahasianya rusak. Dia berkata dalam hatinya, "Mencari seseorang. Apakah mereka di sini untuk menemukan saya?" Mungkinkah ketiga bajingan itu Ni Yuan mengerahkan begitu banyak orang untuk menemukan saya? Meskipun dia belum yakin, dia merasa agak tidak nyaman di dalam hatinya. Lebih baik pergi dulu. Dengan senyuman palsu, dia menamparnya 2 kali, lalu mundur ke belakang. "Oh, kami sedang mencari seseorang, aku tahu, aku tahu." Melihat Wu Yun perlahan-lahan pergi setelah penyamarannya, kedua orang itu tidak memiliki keraguan pada awalnya. Namun setelah beberapa saat, keduanya saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, itu tidak benar. Siapa orang itu tadi? Siapa di seluruh benua timur yang tidak tahu bahwa kita sedang mencari Wu Yun? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kita sedang mencari harta karun yang eksotis?" Ekspresi orang lain tiba-tiba berubah. Berkata, "Bukan, dia adalah Wu Yun." Tiba-tiba terdengar kedua orang itu berteriak serempak, "Kemarilah, Wu Yun ada di sini, ditemukan." Setelah mendengar kata Wu Yun, hanya dalam waktu singkat, ribuan orang berkumpul. Kedua orang itu berbicara singkat tentang apa yang baru saja terjadi, dan semua orang segera mengerti. Saat ini, Wu Yungang tidak bisa berjalan jauh dan mendengar suara berisik di belakangnya. Jalan rahasia ditemukan. Benar saja, dia datang mencariku. Angin bertiup di bawah kaki Anda, dan langkah naga berkelana segera diluncurkan. Segera menghilang di depan. Segera, kerumunan di belakang mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengejar Wu Yun kemana dia pergi. Saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam. Beritanya sudah menyebar. Hampir semua orang tahu bahwa Wu Yun muncul di sini dengan menyamar sebagai pria paruh baya. Dalam waktu 1 jam, tim besar yang terdiri dari jutaan orang datang mengepung mereka ke seluruh arah. Meskipun Wu Yun sangat cepat, mustahil untuk menjauh dari tempat ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ini, dia bersembunyi di pegunungan kecil. Meski tempat persembunyiannya cukup tersembunyi, namun mungkin bisa terdeteksi. Dari segala arah, ada aura yang tak terhitung jumlahnya datang menuju tempat ini. Seluruh pegunungan telah dikelilingi. Jika ini terus berlanjut,
Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh pegunungan akan dijungkirbalikkan oleh puluhan ribu orang ini. Seperti yang diketahui semua orang, jutaan orang ini hanyalah puncak gunung es. Ada banyak sekali kepala yang datang dari segala arah, bergegas menuju tempat ini. Akademi Feilong, Ni Yuan juga segera mengetahui beritanya. Aku melihat kilatan dingin di matanya. Hei, Wu Yun, akhirnya aku menemukanmu. Harta yang cukup untuk memicu kekuatan guntur adalah milikku. Akademi Bintang Giok, Pelang Api, dan Yulin mengetahui berita itu di waktu yang sama. Huoying berkata, Saudara Yulin, Wu Yun telah muncul. Rencana kita setengah berhasil. Sekarang, kita hanya duduk dan menunggu di akademi ini. Dia hanya mendapatkan dua hasil. Yang pertama adalah dibunuh oleh semua orang. Kirim mayatnya ke sini. Akademi Xingyu. Yang kedua adalah dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi dia masuk ke Akademi Xingyu dan bertemu Wu Xitian. Jika waktunya tiba, kita akan mencegatnya di tengah jalan, hehe. Yulin mengangguk sedikit. Tapi saat ini, yang dia pikirkan adalah harta karun di tangan Wu Yun. Bagaimana mau bertindak sendiri, tapi Fire Eagle selalu bertahan di akademi, jika ingin menyingkirkannya mungkin tidak akan berhasil tanpa alasan yang lebih baik. Saya cemas, memikirkannya, dan akhirnya menemukan solusi yang buruk. Saudara Fire Eagle, haruskah kita memberitahu Ni Yuan tentang masalah ini? Fire Eagle memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah Ni Yuan tahu? Selain itu, jika kamu memberitahunya, apakah kamu tidak takut dimarahi oleh orang tua itu? Yulin berkata menghindari masalah yang penting, dia berkata, baiklah, kami akan memberitahunya masalah ini terlebih dahulu. Jika ada yang tidak beres, kami tidak akan menyerahkan tanggung jawab kepada kami. Fire Eagle memelototinya dan berkata, persetan, silakan. Aku tidak akan pergi. Yulin mengangguk sedikit dan berkata, oke, aku akan segera pergi. Selama periode ini, pekerjaan perlindungan Akademi Xingyu akan diserahkan kepada Brother Fire Eagle. Fire Eagle mengangguk sedikit, tapi dia tidak ragu. Setelah mengatakan itu, Yulin menghindar dan meninggalkan Akademi Xingyu. Tapi tempat yang dia datangi tentu saja bukanlah Akademi Feilong, tapi pegunungan tempat Wu Yun ditemukan. Di pegunungan, Wu Yun merasakan aroma datang dari segala arah. Bukannya dia takut, hanya angan-angan saja agar orang-orang ini bisa menangkapnya. Saya hanya merasa sangat bosan. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Ni Yuan dan ketiga bajingan lamanya untuk menghasut begitu banyak orang agar menonjol bagi mereka. Melihat tren ini, saya khawatir seluruh benua timur telah dimobilisasi. Wu Yun tidak khawatir akan ditangkap, tetapi jika masalah ini tidak diselesaikan, dia mungkin tidak punya tempat tinggal di masa depan. Anda akan ditemukan kemanapun Anda pergi. Selagi aku memikirkannya, aku mendengar suara-suara datang satu demi satu. Jalan rahasianya sangat buruk, apakah Anda menemukannya begitu cepat? Wu Yun diam-diam terbang kembali, mencoba melarikan diri, tetapi pada saat ini, dia hanya mendengar suara kutukan marah datang dari belakangnya. Aku melihatnya di sana, ayo pergi bersama dan tangkap dia. Wu Yun menoleh ke belakang dan merasa tidak enak. Meski auranya tersembunyi, orang-orang ini sudah berada dalam jarak yang terlihat dengan mata telanjang. Di saat yang sama, sisi kiri dan kanan dengan cepat dikepung. Dalam waktu singkat, kerumunan yang padat itu seperti semut, mengepung mereka dari bawah pegunungan. Ekspresi Wu Yun berubah, ini merepotkan. Pada saat yang sama, beberapa orang pertama yang menyerang terdengar berteriak dengan marah, Wu Yun, jika kamu tidak segera menyerah, kelakuanmu sangat mengancam keselamatan benua timur kita. Jika kamu bersikeras melawan, kamu hanya akan mati. Seseorang berteriak lagi, berhenti bicara omong kosong padanya, ayo kita hentikan dia. Saya mendengar bahwa Master Sekte Lama Ni Yuan dari Akademi Feilong akan datang sendiri, jadi kita hanya perlu menahannya dan menunggu Sekte Lama Tuan Ni datang dan melihat kemana dia berlari. Wu Yun tidak peduli pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut.
Ni Yuan ada di sini. Sayang sekali, begitu jatuh ke tangan Ni Yuan, itu mungkin hanya jalan keluar yang sempit dan tidak akan ada jalan keluar. Tidak, kita tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian, kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Bab 639, mengejutkan jutaan orang, Akademi Feilong. Ekspresi semua orang di sekitarnya sedikit berubah saat mereka melihat Wu Yun. Seseorang langsung tertawa dan berkata, sekarang kamu tahu kamu takut. Mengapa kamu tidak takut ketika saya membunuh di Aken kota Fusu? Bagaimana kamu tidak takut ketika kamu menolak penangkapan dan membunuh orang-orang dari 3 perguruan tinggi besar? Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Kesimpulannya secara kasar tercapai. Tingkat budidaya orang-orang ini tidak merata. Di antara mereka, yang terkuat juga ada di bidang voli. Yang lemah adalah mereka yang berada di alam bela diri bumi, alam bela diri Tian, dan bahkan alam transformasi laut. Tentu saja, banyak dari orang-orang ini adalah murid akademi. Dia bahkan melihat beberapa murid dari Akademi Seni Bela Diri. Tiba-tiba, mata Wu Yun sedikit berkedut, dan dia berkata dengan dingin, saya ingin menasihati Anda, jangan hentikan saya, beri saya jalan, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Wu Yun tidak mau untuk bertarung dengan para idiot yang tertipu ini. Namun, dia tidak akan pernah duduk di sini dan menunggu kedatangan Ni Yuan. Sebagai upaya terakhir, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Banyak sekali orang idiot di dunia ini, beberapa di antaranya harus mati. Sebelum mengambil tindakan, cukup melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jika Anda mencari kematian, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Namun, pernyataan Wu Yun jelas tidak memberikan efek apapun. Sebaliknya, hal itu justru menimbulkan efek sebaliknya. Benar saja, saya mendengar seorang lelaki tua di antara kerumunan itu percaya bahwa budidayanya tidak lemah, dengan mulut lancip dan pipi monyet. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Wu Yun, apakah kamu meminta kami memberi jalan untukmu? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu biarkan saja aku menyerah tanpa bantuan apapun. Ini adalah ultimatum. Jika kamu menolak, kami akan melakukannya segera tangkap kamu. Jika saatnya tiba, pedang itu tidak memiliki penglihatan dan aku tidak sengaja membunuhmu. Jangan menyesalinya. Ya, jika kamu melawan, aku akan segera membunuhmu. Wu Yun, ayo tangkap kamu saja. Sekelompok orang yang setuju segera keluar dari belakang. Wu Yun menatap semua orang dengan dingin dan berkata, izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menyerah? Jika tidak, Anda semua akan mati. Meskipun Li Zuzi sedikit takut dengan mata dingin Wu Yun, dia tetap saja mengandalkannya. Kultivasi. Saya sendiri dan begitu banyak orang di belakang saya menenangkan pikiran saya. Dia berkata, Wu Yun, anak kecil, saya di sini bersama Li Zuzi. Sekarang giliranmu untuk berbicara dengan arogan. Bunuh kami. Apakah kamu memiliki kekuatan? Pada saat ini, beberapa lelaki tua melompat keluar dari belakang. Semuanya mengumumkan nama mereka dengan alis dingin. Aku mesin yang besar. Aku Hong Fengzi. Aku Tao Zijin. Tunggu, selusin dari mereka muncul berturut-turut. Wu Yun melihat sekilas dan menemukan bahwa tingkat budidaya orang-orang ini semuanya berada di antara alam lingkong tingkat pertama dan ke-6. Namun, semua kultivasi mereka dilakukan secara otodidak dan mereka belum mengalami kultivasi terbimbing yang otentik. Energi spiritual dalam tubuh kosong dan tidak sesuai dengan namanya. Mata Wu Yun menjadi dingin, mengetahui bahwa berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lakukan operasi dulu padamu. Pada saat yang sama, dengan pemikiran langsung, dia dengan ringan menyentuh cincin penyimpanan dengan jarinya. Peta gunung, sungai, dan binatang muncul di tanganku. Dalam sekejap mata, 2 monster alam voli level 4 muncul. Seekor ular piton setebal ember, dan kelabang dengan tubuh berwarna merah tua.
Semuanya berukuran besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Batas jiwa-jiwanya saat ini adalah alam voli tingkat kelima, sehingga ia dapat dengan mudah mengendalikan dua binatang ajaib dari alam voli tingkat keempat. Saat mereka melihat kedua monster ini, semua orang tercengang. Mereka tanpa sadar mundur dan berseru kaget. Bagaimana Wu Yun bisa memberi mereka kesempatan? Dia langsung mengendalikan kedua monster ini dan bergegas menuju selusin orang tua di dunia bola voli yang melaporkan nama mereka. Selusin orang ini baru saja memamerkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, Wu Yun ketakutan oleh dua monster yang muncul entah dari mana. Segera, sebagian besar dari selusin orang ini ditundukkan oleh Wu Yun. Beberapa orang diracuni oleh kelabang merah tua dan jatuh ke tanah, berguling-guling. Beberapa orang yang melarikan diri dengan cepat mundur ke dalam kerumunan. Dia tampak ngeri dan tidak berani melangkah maju. Wu Yun tersenyum dingin dan menatap orang-orang ini. Dia berkata, "Apa? Keberanian seperti itu? Anda harus pulang dan menangkap saya. Anda tidak cukup memenuhi syarat." Harus dikatakan bahwa Wu Yun sangat mendominasi saat ini. Dengan kekuatan satu orang, jutaan orang bisa dipukul mundur. Saat ini, seseorang di antara kerumunan itu berteriak, "Ayo, berkumpullah. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa melawan kita dalam jumlah besar. Jika kita bisa membunuhnya sebelum senior Ni Yuan tiba, hadiahnya tidak akan terduga." Semua orang sudah ketakutan olehnya. Wu Yun. Saya berpikir untuk berhenti. Namun dengan teriakan seperti itu, ketakutan di mata mereka lambat laun berubah menjadi motivasi. Wu Yun melihat perubahan di mata mereka, menundukkan kepalanya dan tersenyum, memang benar orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Tiba-tiba, teriakan semakin banyak. "Ayo, kita pergi bersama dan bunuh dia secara langsung. Ya, bunuh dia dan potong-potong dia. Ayo, kita banyak sekali dan kita masih takut padanya. Ikutlah denganku." Sepertinya itu bertujuan untuk memberi keberanian pada dirimu sendiri. Orang-orang ini sangat jelek dan suka memarahi. Setelah beberapa saat, semangat juang mereka terkobar lagi dan mereka bergegas menuju Wu Yun. Wu Yun meliriknya, dia punya rencana. Meskipun dua monster di depan mereka sangat kuat, jumlah mereka terlalu kecil, jadi agak sulit untuk menembus pengepungan. Tiba-tiba, Wu Yun melihat kedua monster ini termasuk dalam peta 10.000 binatang. Pikiran lain terlintas di benak saya. Dalam sekejap mata, ratusan monster muncul di depan mata Wu Yun. Pada saat ini, semua orang kembali tercengang. Semangat juang yang baru saja tersulut dengan kejam dimusnahkan oleh Wu Yun lagi. Seseorang menunjuk Wu Yun dengan ketakutan dan berkata, kamu, monster macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak binatang ajaib? Itu adalah peta gunung dan sungai dan 10.000 binatang. Itu adalah gambar gunung dan sungai dan 10.000 binatang dari Akademi Feilong. Ada beberapa orang yang mengetahui hal itu. Peta pegunungan dan sungai 10.000 binatang. Bagaimana mungkin? Menurut rumor yang beredar, batas manusia adalah mengendalikan 20 monster sekaligus, tapi bagaimana dia mengendalikan 100 monster ini pada saat yang sama? Diskusi panik masih terdengar dari kerumunan. Dan Wu Yun tidak lagi ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Mereka sudah diberi jalan keluar, namun mereka tidak menghargainya. Tiba-tiba, Wu Yun terbang. Dia berkata dengan suara dingin, kamu ingin tahu kenapa? Pergi ke dunia bawah dan tanyakan pada penguasa neraka. Tiba-tiba, Wu Yun melihat sebuah pikiran, mengendalikan semua binatang ajaib, dan bergegas ke satu arah. Wu Yun awalnya berpikir bahwa dia harus menghadapi semua liku-liku. Tanpa diduga, orang-orang ini sudah ketakutan dan tidak berniat bertarung sama sekali. Dalam waktu kurang dari setengah jam, tanah dipenuhi mayat. Tapi Wu Yun tetap berhati lembut, meskipun orang-orang ini datang untuk membunuhnya, mereka sedikit banyak tertipu. Dia berusaha meminimalkan korban jiwa.
Di antara jutaan orang ini, hanya sejumlah kecil yang diinjak-injak sampai mati oleh binatang buas ketika mereka menerobos pengepungan. Kemudian, orang-orang ini menyaksikan Wu Yun pergi. Dengan keterkejutan di mata mereka, tidak ada yang menyusul. Dan Wu Yun sudah memikirkan tujuannya. Sekarang orang-orang di seluruh benua sedang mencarinya, bahkan Ni Yuan telah mengambil tindakan. Dimanapun dia bersembunyi, dia akan segera ditemukan. Namun, seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Akan lebih baik jika langsung ke Akademi Feilong. Wu Yun sudah lama mengagumi kolam Yuelong. Bab 640 Sakit Hati Karena Kemarahan. Karena kamu ingin memaksaku, maka aku akan pergi ke sarangmu. Meski rencananya tampak sederhana. Namun hal ini mungkin akan sangat sulit untuk diterapkan. Namun, ini mungkin satu-satunya tempat di mana Wu Yun bisa hidup dengan aman sekarang. Bahkan Akademi Tianhuo jauh dari jaminan yang dimiliki Akademi Feilong. Karena ini adalah kampung halaman Ni Yuan. Kecuali Akademi Feilong, saya khawatir dimanapun Wu Yun bersembunyi, dia akan segera ketahuan. Tentu saja, Wu Yun tidak akan terburu-buru begitu saja. Itu sama saja dengan kematian. Kecuali Ni Yuan, tidak semua orang di Akademi Feilong bodoh, masih ada beberapa master. Jika ingin berhasil menyusup, Anda harus menarik perhatian mereka terlebih dahulu. Cara Wu Yun cukup sederhana, banyak sekali dari kalian yang mencari saya. Saya hanya akan mengungkapkan lokasi saya kepada Anda. Lakukan saja. Wu Yun memasukkan semua binatang ke dalam peta 10.000 binatang. Dia berlari dengan liar ke arah yang berlawanan dengan Akademi Feilong. Di tempat lain, Ni Yuan adalah orang pertama yang tiba. Yang dia lihat adalah banyaknya korban jiwa. Jutaan orang masih terpana pada saat ini, belum pulih dari keterkejutan Wu Yun. Melihat kedatangan Ni Yuan, semua orang sepertinya berusaha keras. Ketika Ni Yuan mengetahui keseluruhan ceritanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Peta pegunungan, sungai, dan 10.000 binatang adalah harta paling berharga di Akademi Feilong miliknya. Dia secara alami mengerti apa maksud dari tindakan Wu Yun. Dia bisa mengendalikan ratusan binatang pada saat yang sama, dan dia juga bisa mengendalikan binatang suci pada tingkat yang sama dengan Wu Yun. Itu adalah bukti bahwa jiwa Wu Yun setidaknya setara dengan alam voli. Terlebih lagi, kekayaan jiwanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mampu mencapai langkah ini dalam sejarah. Tindakan seperti ini tidak bisa dikatakan tidak sopan. Saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk berteman dengan Wu Yun dan menerimanya sebagai muridnya. Ada banyak orang jenius di dunia ini, tetapi kejeniusan yang menentang surga sungguh jarang terjadi dalam 1000 tahun. Sangat disayangkan dengan hubungan mereka saat ini, mustahil untuk menjadi teman baik atau menerima murid. Namun, meski hubungan mereka tidak terlalu buruk, dia, Ni Yuan, tidak memenuhi syarat untuk menerima Wu Yun sebagai muridnya. Tiba-tiba, wajah Ni Yuan menjadi semakin jelek. Sambil mengertakkan giginya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Karena itu tidak mungkin, maka aku hanya bisa membiarkanmu dihancurkan dalam buayan. Ni Yuan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Semakin cepat dia membunuh Wu Yun, semakin baik, bahkan jika ditunda 1 hari lagi, itu akan menjadi siksaan mutlak baginya. Yang paling dia takuti bukanlah Wu Yun akan kembali dan mengungkapkan kebenaran kepada Wu Xitian. Yang dia takuti adalah Wu Yun tiba-tiba tumbuh dewasa. Gunakan kekuatanmu untuk membunuhnya. Meski kemungkinan ini sangat kecil, perasaan Ni Yuan sangat kuat. Senior Ni, apa yang harus kita lakukan sekarang? Masih mengejarnya atau tidak, kita bukan tandingan Wu Yun. Seseorang tiba-tiba melangkah maju dan bertanya. Ni Yuan menenangkan emosinya dan berkata, Cai, jika kita tidak menyingkirkan sampah yang menyebabkan kerugian pada orang-orang ini, apakah kamu akan merasa nyaman? Jangan takut. Lain kali kamu melihatnya,
jangan melawannya lagi. Jebak saja dia dan beritahu dia nanti. Aku akan tiba sesegera mungkin. Melihat semangat juang semua orang sudah sedikit lesu, Ni Yuan berkata lagi, jangan khawatir, asalkan Wu Yun berhasil ditangkap, ketika saatnya tiba, aku, Ni Yuan, dan Akademi Fei Long pasti akan melakukannya. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang sepertinya telah diberi suntikan darah, dan secara bertahap pulih dari ketakutan mereka. Satu demi satu, mereka mendapatkan kembali semangat mereka. Begitu dia selesai berbicara, Ni Yuan melintas dan melaju ke arah menghilangnya Wu Yun. Di kejauhan, Yulin bersembunyi di balik gunung batu, dia tidak berani muncul sampai Ni Yuan berada jauh. Tapi dia tidak berani membiarkan siapapun melihatnya, karena takut Ni Yuan akan mengetahuinya dan akan sulit menjelaskannya kepadanya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, orang tua Ni Yuan ini datang lebih cepat dariku. Sepertinya dia pasti datang ke sini untuk mendapatkan harta yang dimiliki Wu Yun. Aku harus cepat, jika tidak, harta ini pasti akan jatuh ke tangan Ni Yuan. Di tangan orang tua itu. Yulin agak terjerat saat ini. Elang api di Akademi Xingyu pasti tahu tentang penampilan Ni Yuan dengan begitu meriah. Tapi dia sendiri berbohong tentang pergi ke Akademi Fei Long untuk mencari Ni Yuan. Dalam hal ini, apakah Fire Eagle akan curiga? Di satu sisi, dia khawatir akan diambil alih oleh Ni Yuan, dan di sisi lain, dia khawatir Fire Eagle akan meragukannya. Ketika saatnya tiba, Fire Eagle juga akan berpartisipasi, tetapi akan sulit untuk memulainya. Setelah beberapa saat, Yulin mengertakkan gigi dan berkata, lupakan saja, aku sudah di sini. Tidak masalah, jika dia ingin curiga, curiga saja. Selama aku mendapatkan harta itu, apa yang harus aku khawatirkan? Segera. Juga dengan kilatan tubuhnya, dia mengejar Ni Yuan dari arah lain ke arah dia pergi. Namun, Wu Yun sudah melarikan diri jauh saat ini. Tempat ini hampir berada di pinggir benua timur. Namun di daerah pinggiran ini pun, masih banyak tim, besar maupun kecil, yang mengejar jejaknya. Wu Yun tidak sengaja bersembunyi. Terlebih lagi, Wu Yun akan muncul sesekali. Setiap kali dia muncul, Wu Yun akan memilih batu besar yang lebar dan mencolok. Beberapa karakter besar diukir di atasnya seperti naga dan burung phoenix. Tuan Ni Yuan, kamu bajingan, kejarlah kamu, kakek Wu. Tingkah laku Wu Yun yang menonjol tentu saja menarik perhatian semua orang. Setelah Huo Ying, yang tinggal di Akademi Xingyu, mengetahui hal ini, dia menyadari bahwa Ni Yuan sendiri yang keluar untuk memburu Wu Yun. Tapi dia sama sekali tidak memikirkan harta karun eksotik. Sebaliknya, dia senang dan santai, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yulin berkata bahwa dia pergi mencari Ni Yuan, dan Ni Yuan keluar untuk mengejar Wu Yun lagi. Mungkinkah dia pergi ke keduanya? Tidak apa-apa. Dengan cara ini, aku merasa sangat bahagia dan santai. Apakah Yuan Ni bajingan? Haha, sungguh melegakan. Jika bukan karena keselamatanku, aku ingin dia mempermainkan orang tua itu lebih bajingan. Dan Yulin, yang mengejar di belakangnya, diam-diam juga merasa geli. Orang yang paling marah adalah Ni Yuan sendiri. Itu mulai muncul sekali atau dua kali, tapi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia segera bergegas. Namun seiring bertambahnya jumlah, Wu Yun berhasil melarikan diri setiap saat. Wajah Ni Yuan menjadi semakin jelek, dan amarahnya menjadi semakin mudah tersinggung. Kemudian, dia ingin membunuh semua orang yang menemukan Wu Yun. Dia bahkan mulai menyesali mengapa dia membiarkan seluruh benua membantunya memburu Wu Yun. Akibatnya, semua orang di seluruh benua sekarang tahu bahwa Ni Yuan, dengan kerja sama seluruh benua, sebenarnya tidak berdaya melawan seorang anak di alam transformasi dewa. Sebaliknya, dia diperlakukan seperti monyet oleh pihak lain, menyebut Yuan Ni bajingan. Tapi betapapun marahnya dia hanya bisa menahannya. Jangan pernah marah di depan umum.
Begitu dia marah, siapa yang berani mencari Wu Yun atas namanya? Sambil menggertakkan giginya, dia menelan kemarahan ini ke dalam hatinya. Wu Yun, jika kamu jatuh ke tanganku dan aku tidak melepaskanmu dan menjepitmu, aku tidak akan mempercayai ini. Namun, Wu Yun mengikuti rencananya dan menjauh dengan tertib. Beberapa hari kemudian, Wu Yun telah tiba di tepi benua timur. Hingga saat ini, Ni Yuan masih belum menebak-nebak rencana Wu Yun, malah ia berspekulasi apakah ia ingin meninggalkan Qi Xiu Yuan dan Du Xingning dan melarikan diri dari benua timur. Bahkan banyak orang yang dikirim untuk mencegat pintu masuk dan keluar dari benua timur ke benua utara.